Kenapa dia harus ditersangkakan? Karena terus dia memproduksi hoax atau menyebarkan informasi bohong kepada masyarakat. Ada orang menembak dulu mati baru disisa. Karena tembakan di kepala itu, selalu tembakan saja itu sudah mati. Maka untuk apalagi tembakan yang lain. Atau kalau tembakan duluan misalnya di dada itu sudah lumpuh. Tunggu 2 menit, 3 menit itu pasti lumpuh. Karena mengenai jantung atau paru-paru. Tetapi kenapa harus ada tembakan lain? Maka ini sadisme. Oleh karena itu cukup beralasan bagi saya, periksa dulu mereka ini apakah psikopat apa tidak. Pertanyaan pertama kali Bang, ini kan kita tahu kemarin kan sudah dihentikan ya SP3 untuk pelaporan dugaan kekerasan yang sempat dilayangkan oleh istri Ferdy Sambo Bang. Untuk potensi ancaman tersangka terhadap yang bersangkutan ini seperti apa kalau dari kuasa hukum melihat? Kepada Ibu Putri maksudnya. Jadi istri Ferdy Sambo Bang. saya sudah menemui kabar reskrim Polri maksudnya diterima, di mana beliau didampingi oleh Dirtipidum Polri bersama Dirtipideksus. Saya minta Ibu Putri harus segera ditersangkakan. Kenapa dia harus ditersangkakan? Karena terus dia memproduksi hoax atau menyebarkan informasi bohong kepada masyarakat. Mulai dari pertama isu atau tuduhan pelecehan seksual, kekerasan seksual, percobaan pemerkosaan, kemudian ketika tidak terbukti Duren 3 dipindah ke Magelang, kemudian tuduhan tembak menembak padahal tidak ada tembak menembak, yang ada adalah dipanggil dari luar, kemudian dijambak dan dihajar oleh Ferdy Sambo. Kemudian sekarang isu lain dikembangkan lagi LGBT, kemudian dikembangkan lagi menjadi isu menghamili anaknya dan seterusnya. Maka oleh karena itu supaya hoax ini berhenti, saya minta kepada Kabar Reskrim jadikan dia tersangka. Memang di sana ada percakapan atau pembicaraan bagaimana dengan anaknya Ferdy Sambo dan atau anaknya Bu Putri. Saya katakan waktu itu saya bersedia mengadopsi dan saya berjanji saya sekolahkan setinggi-tingginya sesuai kemampuan anak itu. Tapi jangan menjadi alasan karena anak kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya tidak tercapai. Terbukti banyak wanita lain yang masih hamil atau baru melahirkan tetap juga dijadikan tersangka dan dipidana. Apa bedanya? Setiap orang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu jangan dijadikan alasan karena Ibu Putri punya anak tetapi dia terus memproduksi hoax bersama pengacara-pengacara dalam hal ini Patra Mjen gitu ya. Lalu setelah saya minta dia dijadikan tersangka, dia menjadi pura-pura dalam tanda petik pura-pura gila atau pura-pura terganggu kejiwaannya. Oke, sebentar Bang, satu-satu dulu. Kita fokus dulu sebelum ke soal gangguan kejiwaan ya Bang. Nanti saya akan dalami soal itu. Tapi kemarin kan terakhir informasi terbaru ini pihak kuasa hukum dari Brigadir Yosua akan melayangkan soal laporan ya Bang ya. Sudah saya ultimatum. Tapi laporan itu sudah masuk. Sudah saya ultimatum tetapi yang bersangkutan tidak mau meminta maaf dan tidak mau sadar. Maka hari ini saya ke Jambi meminta 5 surat kuasa untuk melaporkan balik Ibu Ferdy Sambo atau Ibu Putri bersama dengan Ferdy Sambo dan kawan-kawan, termasuk Benny Mamoto selaku Ketua Harian Kompolnas, karena mereka terus menyebar hoax, termasuk juga mantan Kapolres Jakarta Selatan, demikian juga Kasat Sersenya. Jadi sifatnya hanya ultimatum ya Bang ya itu ya? Sudah saya ultimatum 1 kali 24 jam, tetapi yang bersangkutan tidak mau sadar dan tidak mau bertobat. Oke, nah Bang, soal seperti tadi ultimatum ini berkaitan dengan laporan dugaan laporan palsu yang sempat dilayangkan oleh istri Ferdy Sambo ini, dasar-dasar atau bukti apa saja yang kemudian berhasil didapatkan oleh tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua? Atas laporan mereka? Iya. Jadi laporan mereka itu adalah diskenariokan atau dirancang oleh staf ahli Kapolri, di mana setelah Ferdy Sambo membunuh atau berhasil merencanakan pembunuhan kepada almarhum Brigadir Nopriansa Joshua Huta Barat, Ferdy Sambo pada malam hari ini pura-pura menangis kepada Kapolri bahwa dia menjadi korban dan istrinya menjadi korban. Maka setelah dia menangis, maka dirancanglah di sana kejahatan di tempat Kapolri, yaitu bersama-sama dengan staf ahlinya yang sudah mengundurkan diri belakangan, bahwa
sebenarnya mereka sudah mengetahui bahwa Ferdy Sambo adalah pelaku kejahatan, tetapi mereka rancang suatu skenario bahwa Ferdy Sambo dan istrinya adalah korban kejahatan. Nah, skenario yang mereka rancang inilah yang terus diikuti hingga terjadi penutupan perkara ini dari tanggal 8 sampai tanggal 11. Tetapi karena wanita-wanita pemberani di Sungai Bahar berhasil membuka peti jenazah walaupun dijaga oleh polisi dengan dalil mau masukkan formalin, tiba-tiba polisinya pergi keluar sebentar, mereka buka petinya, dibuka bajunya, dipotret dan divideokan. Itulah yang dikirim ke saya. Lalu saya pandulah ini terus siang malam tentang apa yang harus mereka lakukan. Itulah sehingga menjadi berita nasional bahkan internasional. Bang, tapi bukti-bukti apa saja kemudian berhasil didapatkan oleh tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua sampai kemudian pada akhirnya ada kesimpulan bahwa ini diskenariokan sampai pada akhirnya berkaitan dengan pelaporan palsu. Bukti-bukti yang berhasil didapatkan adalah percakapan WhatsApp, yaitu percakapan WhatsApp antara Ibu Putri baik dengan almarhum Nopriansa Joshua Huta Barat maupun dengan adiknya yang anggota Polri, di mana sebelum terjadi pembunuhan percakapan mereka di WhatsApp sangat ramah. Bahkan dia beri hadiah, dikasih uang 5 juta, dikasih dompet merek Pedro pada tanggal 1 Juli 2022, kemudian dijanjikan akan diurus kepindahannya dan diberikan tasnya. Saya yakin di uang 5 juta di tas dan di dompet Pedro itu pasti ada sidik jari daripada Ibu Putri. Kemudian setelah mereka berangkat ke Magelang tanggal 2, di Magelang mereka merayakan hari ulang tahun ke-22, ulang tahun perkawinan. Tetapi segera setelah ulang tahun perkawinan itu, Ferdy Sambo dengan istrinya berkelahi atau berberantem karena adanya wanita lain. Di mana wanita lain itu yang cantik itu ternyata setelah dinikahkan dengan dia informasinya, dan yang menikahkan adalah rohaniawan terkemuka. Dengan alasan diantara mereka sudah tidak ada kecocokan. Ini juga saya minta supaya ditangkap oleh polisi rohaniawan yang berani mengawinkan Ferdy Sambo dengan wanita cantik itu. Nah, kemudian di sana mereka berkelahi, maka Ferdy Sambo pulang duluan untuk merencanakan pembunuhan, dan tinggallah Ibu Putri bersama ajudan dan mbak-mbaknya di sana yang mengurus anaknya bersama dengan anak-anaknya. Tetapi setelah itu almarhum Brigadir Nopriansa Joshua Huta Barat masih menyetrika baju, yaitu menyetrikain baju-baju daripada anak-anak daripada Ferdy Sambo maupun Ibu Nopriansa Joshua Huta Barat. Salah satu baju yang disetrika itu adalah baju yang masih ada merek OSIS. Berarti ini setara mungkin setingkat SMP atau SMA. Lalu Ibu Putri mengirimkan foto itu ketika dia sedang menyetrika, dikirimkan ke adiknya. Lihat nih abang kau ini, rajin kali pun, multi talenta, luas banget, sampai bingung mau kasih berapa gajinya. Itu kata-kata yang terucap dari WhatsApp-nya Ibu Putri kepada adiknya yang polisi. Oleh karena itu tidak mungkin orang yang sudah dilecehkan, apalagi mau dibunuh, masih berfoto ria, lalu mengkomunikasikannya dengan adiknya yang polisi, dan mengatakan kalau kamu libur atau off day, ayo bergabung ke Magelang. Itu artinya tidak ada masalah. Lalu mengapa sekarang Ferdy Sambo mengatakan istrinya dilecehkan atau kehormatannya diganggu? Nah, yang benar adalah kehormatan dia pribadi karena terungkap dia berselingkuh dan atau mempunyai istri di luar undang-undang. Itu yang benar, dan terungkap bisnis-bisnis gelapnya, yaitu bisnis haram, di mana diduga Putri Sambo mengancam kalau kamu tidak mau melepaskan wanita cantik itu, kamu akan saya laporkan ke atasanmu tentang bisnis gelap tata niaga, diduga tata niaga sabu-sabu, minuman keras, judi, maupun dengan bisnis mobil merek R itu. Oke, Bang, saya tangkap poinnya, tapi begini, ada kemudian pernyataan dari pihak-pihak tertentu yang mengatakan seperti ini. Saya ingin minta tanggapan dari Bang Kamarudin ya. Ya. Kan tadi kan Anda mengatakan bahwa seharusnya ini istri Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka atas Harus, kasus ini. pasal 5556. Pasal 5556. Nah, tapi ada kemudian yang berkata seperti ini, Bang. Kan ini kan skenario yang memang dibuat langsung oleh pihak tertentu, tidak ada keterlibatan secara langsung dari istri Ferdy Sambo, Ya. Sehingga seharusnya nggak bisa. Memang yang membuat skenario ini staf ahli Kapolri, tapi yang melakonkan Ibu Putri. Ibu Putri itu kan orang yang berpendidikan dan sudah dewasa. Harusnya dia cerita kepada saya atau kepada siapapun bahwa apa yang dilakonkannya itu tidak benar.
Apalagi di situ ada janji pengacara. Ya pengacara dia yang mengatakan bisa selesai 2 hari. Ternyata tidak selesai. Akhirnya ada seorang istri jenderal, brigadir jenderal polisi HK ya, mantan Karopaminal mengatakan mana janji 2 hari selesai. Kami jadi korban nih, suami kami jadi ikut ditangkapin kan begitu. Artinya ada di sini janji 2 hari perkara ini beres. Ternyata setelah saya turun dengan teman-teman saya tak beres-beres, malah mereka jadi berbalik sekarang jadi tersangka. Tadinya pura-pura korban sekarang jadi tersangka. Akhirnya salah satu istri jenderal ini komplain, mana janji kalian bisa beres? Suami saya jadi ikut ditangkap nih, ditahan di tempat khusus kan begitu. Yaitu istri Brigjen Pol HK, yaitu mantan Karopaminal. Oke. Gitu. Nah, tapi ada juga Bang yang mengatakan seperti ini. Kan belum dapat diketahui secara pasti ya, apakah kemudian membuat laporan secara langsung itu istri Ferdy Sambo atau tidak, bisa saja itu pihak-pihak lain sementara istri Ferdy Sambo tapi tidak kenapa dia mengetahui. diam? Nah, itu gimana tanggapan Bang Jadi Kamarudin? kejahatan itu ada 2. Satu delik omission, satu delik commission. Commission itu artinya aktif melakukan kejahatan, misalnya membunuh. Tapi ada juga delik omission, mengetahui kejahatan tapi membiarkan kejahatan itu terjadi. Dan itu bisa dipidanakan? Bisa. Hanya Jadi dengan contoh mengetahui saja ya, Bang? misalnya, kamu misalnya menyimpan narkoba. Saya mengetahui, yang aktif kan kamu. Saya hanya mengetahui. Tapi dengan saya tidak melapor kepada polisi, saya juga dipidana. Karena Mengetahui mengetahui ya? kejahatan tapi mendiamkan. Atau misalnya begini, seorang dokter melakukan malpraktek di rumah sakit. Yang melakukan malpraktek dokternya, tetapi rumah sakitnya juga bisa dituntut. Namanya strict liability kepada pelaku, vicarious liability kepada rumah sakitnya. Bahkan di dalam kepolisian seperti kata-kata dari mulut Ferdy Sambo ketika dia kadipropam, jika kejahatan itu dilakukan oleh seorang bawahan, maka 2 tingkat ke atas itu harus kena mempertanggungjawabkan. Siapa sih 2 tingkat atasan Ferdy Sambo selaku kadipropam? Ya pertama, atasan pertama yaitu Kapolri. Atasan kedua, kalau Kapolri di bawah presiden, ya presiden harus bertanggung jawab. Tetapi kalau atasan keduanya adalah Menko Polhukam, berarti atasan pertama Kapolri, atasan kedua Menko Polhukam. Sesuai kata-kata yang terucap dari mulut Ferdy Sambo ketika menjadi kadipropam. Oke, saya kan tangkap begitu. poinnya. Jadi pertanyaan saya selanjutnya Bang yang ingin saya tanyakan begini. Jadi seberapa penting kemudian pernyataan dari istri Ferdy Sambo ini Sangat kalau dalam penting. perspektif hukum ya Bang ya, untuk kemudian mengungkap tuntas kasus ini? Sangat penting karena Ibu Putri ini dia adalah saksi kunci yang mengetahui tentang pembunuhan itu. Dan dia ada di situ. Dan akibat dia tidak mau mengatakan yang benar, 270 juta penduduk Indonesia kena prank atau kena hoax. Kenapa ketika masyarakat menyebar hoax ditangkap oleh polisi? Dan sekarang kenapa istri Irjen Pol Polisi mantan Kadipropam menyebar hoax didiamkan? Maka cukup beralasan secara hukum karena setiap orang sama di hadapan hukum yang disebut dengan equality before the law. Tangkap dia dan minta pertanggungjawaban. Oke, tapi kan Gitu. selama ini kan kita ini sudah hampir lebih dari 1 bulan ya Bang ya, kita Iya. tahu bahwa istri Ferdy Sambo ini belum juga mengungkapkan alasannya ke publik, bahkan juga belum dilakukan proses pemeriksaan. Anda melihat Karena kasus ini dia bagaimana? terlalu yakin dengan skenario itu, yaitu dia disuruh pura-pura terguncang jiwanya, pura-pura depresi, pura-pura stres dan sebagainya. Anda Padahal mengatakan itu pura-pura. pura-pura. Apa indikatornya? Indikatornya Dasarnya apa? begini, dia bisa di waktu yang sama menyuap berada 1 miliar. Walaupun kata mereka 1 miliar, yang saya tahu informasi saya mengatakan 5 miliar. Kemudian menyuap brigadir lainnya 500 juta menurut pengacaranya. Menyuap LPSK bersama suaminya. Kemudian dia sadar datang ke Makobrimob. Sebelumnya dia sadar membuat laporan polisi. Dia sadar membuat laporan ke Komnas Perempuan. Dia sadar membuat laporan ke LPSK dan ke lembaga-lembaga terkait lainnya. Kenapa setelah saya laporkan dugaan pasal pembunuhan terencana 340, junto pembunuhan 338, junto penganiayaan menyebabkan matinya orang lain 351 ayat 3, tiba-tiba dia tergoncang. Yang mati beres saya atau keponakan saya, kok yang tergoncang dia? Siapa dia dengan hubungannya dengan beres saya, kan begitu? Harusnya yang tergoncang jiwanya adalah ibu daripada almarhum dan bapak daripada almarhum atau kakak adiknya. Kok yang tergoncang dia? Maka ini saya pastikan itu pura-pura.
maka di sini ada tipu-tipu. Oke, nah, Dia kalau disiapkan psikologi klinis. Oke, apa Harusnya untungnya yang kemudian benar, menskenariokan itu, Bang? harusnya Apa yang benar skenario dia itu? disiapkan Untungnya apa? psikiater atau dokter psikiater supaya dia kasih obat dan jiwanya tenang kan begitu. Oke, kita berangkat dari pernyataan Bang Kamarudin bahwa kemudian gangguan jiwa yang dialami oleh istri Ferdi Sambo Pura-pura. ini adalah pura-pura. Pura-pura. Nah, jadi kalau misalnya saya berangkat dari pernyataan Anda, Iya. jadi apa dong yang diuntungkan dengan kepura-puraan itu tadi dalam tanda kutip ya? Supaya Misalnya dia tidak gangguan dipidana, kejiwaan. karena kalau hukum mengatakan orang gila tidak bisa dipidana, maka dia memerankan diri sebagai orang gila. Dulu saya pernah teringat waktu di KPK menangani suatu perkara, karena terjerat seorang bupati mantan tentara, maka dia pura-pura gila, mohon maaf, dibuka resletingnya, kencing dia di depan hakim dengan mempertunjukkan alat kelaminnya, maka hakim menilai ini gila, padahal dia memang nekat supaya dia lepas dari jeratan itu dan dipulangkan ke kampungnya daripada akhirnya daripada dipidana. Maka dia Oke. buka alat kelaminnya, dikencingkan di di depan meja hakim itu, maka hakim menilai ini gila, padahal dia memang berperan pura-pura gila kan begitu. Oke. Gitu. Oke, nah Bang, jadi pertanyaan terakhir dari saya Bang, mungkin Bang, dari sekian banyak proses yang kemudian sudah berjalan ya, termasuk Iya. juga sampai saat ini kan belum ada pemeriksaan terhadap istri Ferdi Sambo. Apa sih yang sebetulnya terjadi dari dinamika kasus ini Bang, kalau yang Bang Kamarudin lihat mulai dari Yang belum ada terjadi atau pemeriksaan dinamika terhadap dalam kasus istri Ferdi Sambo? ini adalah kejahatan pemerintah kepada rakyat yang disebut dengan government crimes. Kejahatan itu ada beberapa, ada namanya organized crime, ada namanya government crimes. Nah, di luar daripada itu kejahatan biasa. Nah ini termasuk kategori government crimes. Kenapa ini kejahatan pemerintah? Karena yang melakukan ini Kadif Propam, lengkap dengan seragamnya, lengkap pangkat-pangkatnya, atribut jenderalnya, dan ada bintang 2-nya di sini, dan menggerakkan anggota Polri lainnya, bahkan jenderal-jenderal dari mulai Mabes Polri, Propam, Paminal, Propos, sampai dengan tingkat Polda maupun tingkat Polres, digerakkan semua melakukan kejahatan, yaitu kejahatan pembunuhan terencana, kejahatan membersihkan TKP, membuang alat bukti, tidak memasang polis lain, tidak melibatkan inapis, tidak melibatkan uji balistik, tidak melibatkan forensik, bahkan mengintervensi atau diduga mengintervensi Pusdokes Polri, yaitu Rumah Sakit Bayangkari, sehingga hasil otopsinya mengatakan almarhum Brigadir Nopriansa Joshua Huta Barat meninggal karena tembak menembak. Maka saya buktikan sebaliknya bahwa dia mati bukan karena tembak menembak, tapi karena ditembak dari belakang kepala tembus ke hidung, ditembak dari bawah leher tembus ke bibir bawah, ditembak dari dada tembus ke belakang, ditembak di tangan kiri dari sini tembus keluar, kemudian yang lainnya jari-jarinya dipatahin, tangannya dipatahin, bahunya dilukain, alis matanya sama matanya dilukain, kemudian kakinya juga ditembak, baik kiri maupun kanan, kanannya juga disayat, bahkan lipatan kakinya juga ada rembesan darah, diduga dihajar atau dilukai, kemudian kaki kanannya juga jadi tidak bisa lurus. Nah, maka saya katakan ini adalah kalau pelakunya ini psikopat, maka biasanya ini disiksa dulu baru ditembak. Karena tidak ada orang menembak dulu mati baru disiksa. Karena tembakan di kepala itu, salukati tembakan saja itu sudah mati. Maka untuk apalagi tembakan yang lain. Atau kalau tembakan duluan misalnya di dada itu sudah lumpuh. Tunggu 2 menit, 3 menit itu sudah pasti lumpuh. Karena mengenai jantung atau paru-paru. Tetapi kenapa harus ada tembakan lain? Maka ini sadisme. Oleh karena itu cukup beralasan bagi saya, periksa dulu mereka ini apakah psikopat apa tidak. Yang kedua, apakah makan narkotika atau tidak makan narkoba. Periksa dulu tes urinnya, tes darahnya, tes rambutnya. Kemudian apakah orang ini terlibat dengan organisasi mafia. Saya mengatakan terlibat karena informasi intelijen saya mengatakan mereka ini terlibat semua. Makanya saya buka semua. Dan sudah rame toh. Nah, karena intelijen saya lebih canggih daripada intelijen mereka. Oke. Gitu loh. Baik, terima kasih banyak Bang Kamarudin Baik. atas waktunya. Kita tunggu nanti Siap. proses hukum yang berjalan seperti apa. Sekali Mari, lagi, terima kasih, banyak Tuhan atas berkati waktunya. ya. Kita akan melakukan Yo. Baik. Yang masih mau foto rame-rame tapi ya karena kami mau pulang. Iya. Cuma cara bikin dulu Bang buat ini keluarga Brigadir J katanya mau ke Jakarta, mau menggantikan Brigadir J ketika wisuda di UTM. Kemarin karena saya dengar dari media tidak ada uang untuk datang ke Jakarta, maka saya tawarkan ongkos pulang pergi saya biayai, hotel saya biayai kalau mau datang. Tetapi tadi alasan daripada Bapak Samuel Huta Barat mengenai keamanan dia tidak terjamin. Maka saya bilang saya jamin keamananmu, saya siapkan tentara dan marinir maupun Kopassus. Kemudian tadi dia mengatakan pikir-pikir. Jadi intinya kami sebagai penasihat hukum
siap membayar ongkosnya pulang pergi, biaya penginapannya, termasuk pengamanannya dari Kopassus atau dari Marinir selama siang malam di sini. Tapi Ya. berarti belum ada keputusan ya dia bakal ke Jakarta atau enggak? Belum ada kepastian. Tapi yang jelas tadi kami tawarkan, jangan karena tidak ada uang, kepastian hukum, keadilan dan kemampatannya tidak tercapai. Oh, kalau boleh tahu Brigadir J ini mengambil jurusan apa ya dan angkatan tahun berapa di Tadi sempat tanya nggak ya? Nggak sempat. Tidak sempat tanya. Oh, berarti Tapi belum dia ada di universitas informasi terbuka terkait ya. itu ya? Bang, izin tanya dong Bang, kan sebelumnya Abang bilang mau ke Jambi buat minta apa ya? Tadi sudah ini kuasa. langsung dari Jambi, Surat belum pulang ke kuasa. rumah. Udah Artinya dari bandara langsung ke sini Udah tadi. disetujui belum Bang? Sudah. Surat Sudah kuasa. Sudah tanda tangan 5 surat kuasa. Kapan nih kira-kiranya bakal ngelaporin Ibu Pece? Segera setelah surat kuasa ditandatangani oleh rekan-rekan saya. Dan bukti-buktinya kita, karena melapor itu kan tidak cukup hanya surat kuasa tapi bukti-bukti pendukungnya juga. Berarti Ya. penegasan udah dapat izin dari keluarga untuk Sudah. laporinnya? Memang awalnya Bapak Samuel merasa kasihan kepada Ibu Putri. Karena selama ini Ibu Putri itu dan Bapak Perdi itu selalu dikabarkan sebagai ibu yang baik dan bapak yang baik. Tetapi karena mereka tidak mau berhenti, khususnya pengacaranya Fatra Mjen dan kawan-kawan tidak mau berhenti memproduksi hoax, maka ini harus dikasih pelajaran demi kepastian hukum. Bocoran dong Bang minggu ini gak Bang? Bocoran dong Bang minggu ini gak? Apakah memang Pak Sambo ini betul-betul seorang LGBT? Itu nanti biar Apa diperiksa dugaan itu benar? bisa nanti diperiksa oleh dokternya, ya. Pak izin penegasan dong Pak. Kebetulan kita bukan ahli LGBT, jadi Pak penegasan dong Pak, laporin Ibu Pece minggu ini atau enggak Pak? Kalau nggak ada wawancara kami apakan ini? segera. Segera. Minggu ini berarti? Iya, Iyo. segera. Karena ada 4 laporan lagi ditambah 1 gugatan. Jadi gugatan kan harus disusun juga dengan baik kan begitu supaya Total ada berapa diterima. laporan sih Pak? Bagaimana? Total ada berapa laporan apa aja? 1 surat kuasa sudah kita resmi laporkan. 5. Ada 5 lagi jadi 6. Ya. Cukup? Oke. Ayo. Terima kasih. Lampu udah mati. Bapak